Sebentar ya. Bapak Ibu sudah siap? Ini Bapak Ibu, nggak ada bapaknya ya. Kalau sudah siap mungkin Bu Rini bisa langsung waktu sepenuhnya akan saya berikan ke Ibu Rini sebagai narasumber kita malam ini, yaitu dari TK Internasional Nurul Mustafa. Ini saya belum bisa menampilkan CV Bu Rini, mungkin terkendala sinyal. Sudah siap, Ibu. Sudah siap nggak Ibu? Monggo Ibu Rini bisa langsung ke materi. Bisa dilihat ini CV saya, Bu? Ya, sudah bisa. Saya bacakan ya Bu Rini. Terlalu kecil. Jadi Bu Rini ini lahir di Boyolali 13 Januari 1983. Kemudian alamatnya Ngancan Subokerto Ngemplak Boyolali. Jadi dinasnya di Klaten ya Bu Rini ya. Tapi Iya, Bu. tempat tinggal domisili di Boyolali. Kemudian ada nomor kontak Ibu Rini, nanti bisa dihubungi apabila ada keperluan untuk selanjutnya, pembelajaran selanjutnya. Kemudian ada email juga. Kemudian di sini ada riwayat pendidikan Ibu Rini, yaitu dari SD 1 Ngesrep Boyolali, kemudian SMP Negeri 1 Ngemplak Boyolali, SMK N6 Surakarta, kemudian dilanjutkan S1 FKIP Universitas 11 Maret Surakarta, dan lanjut lagi S1 PG PAUD Universitas Terbuka. Dan tidak kalah penting Bapak Ibu, ini pengalaman Bu Rini ini sebagai guru TK Internasional Islamic Nurul Mustafa, kemudian juga sebagai guru SMP Islam Internasional Nurul Mustafa. Lanjut lagi S1 PG PAUD Universitas Terbuka. Dan hobinya adalah menyanyi. Tidak kalah penting biasa ini narasumber kita malam ini. Baiklah, Ibu Rini, mungkin untuk CV sudah selesai. Lanjut ke materi Ibu Rini. Saya berikan waktu sepenuhnya kepada Bu Rini. Terima kasih, Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk ibu-ibu guru hebat semua setanah air ini, karena ada yang dari Kalimantan Barat, ada yang dari Jawa Tengah, ada juga tadi yang ada dari Jawa Barat ya Bu ya. Semoga kesehatan, berkah, rahmat selalu tercurah kepada panjenengan semuanya, sehingga pada malam hari ini bisa mengikuti webinar yang temanya adalah anak TK bisa berkomitmen loh, gitu. Intinya ini adalah suatu kesepakatan kelas yang untuk anak-anak prasekolah itu adalah untuk anak-anak pendidikan anak usia dini. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa bergabung di webinar ini untuk berbagi praktik baik, untuk berbagi pengalaman, dan juga untuk berbagi ilmu. Jadi saya di sini tidak menggurui, tapi kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi praktik baik yang insya Allah nanti akan bermanfaat untuk kemajuan lembaga kita. Untuk alhamdulillah pada malam ini adalah memang giliran saya ya, nanti kita akan bergantian di komunitas guru penggerak Kabupaten Klaten ini akan bergantian dari SD, SMP, SMA, SMK, termasuk gabungan dari guru penggerak angkatan 3, guru penggerak angkatan 7, 8, 9, dan nanti akan 10, kemudian nantinya akan sampai ke 11 ini secara bergantian kita akan berbagi praktik baik.
ibu-ibu yang saya hormati ini karena bunda-bundanya cantik semuanya. Ini saya memang mengambil tema ini itu sebagai tindak lanjut. Kita juga belajar lagi tentang kesepakatan kelas yang ada di TK, yang ada di pendidikan anak usia dini. Ini adalah modul waktu saya menjadi CGP di pendidikan guru penggerak angkatan 3, kemudian belajar lagi penuh warna, belajar dari pengalaman teman-teman GP angkatan 9. Kebetulan saya kemarin itu bertugas juga sebagai PP di pendidikan guru penggerak angkatan 9. Jadi tambah lagi untuk berbagi ilmu, menimba ilmu banyak sekali dari guru penggerak angkatan 9, mulai dari pendampingan individu. Jadi waktu pendampingan individu kita akan ke TK masing-masing, ke sekolah yang dituju itu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Kemudian di Lokakarya berbagi ilmu juga banyak sekali, dari ilmu banyak sekali jenjang TK, dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK gitu. Jadi kita sama-sama nanti belajar berbagi praktik baik tentang kesepakatan kelas. Di sini semuanya apakah? Oh, tadi sudah ya. Guru PAUD semuanya, Bun. Adakah yang belum sertifikasi, Bunda? Sudah sertifikasi semua ya, Bun ya? Sudah. Saya belum, Bu. Alhamdulillah. Oh ya, yang belum mudah-mudahan ya, Bun ya. Nanti ikut guru penggerak dulu. Ya, amin. Banyak ilmu. Kemudian kita bisa dapat golden ticket ya, Bun ya, seperti Bu Retno. Ini ya, Bun. Retno juga golden ticketnya ini. Ya, alhamdulillah. Ya, Oke, jalur guru penggerak. Dapat golden ticket untuk sertifikasi. Padahal kita itu sempat saya itu juga iri dengan guru-guru yang lainnya, yang SD, yang SMP, yang ada kesempatan untuk P3K, ada PNS, tapi di guru PAUD itu gajinya katanya 1 juta. Gimana Bun 1 juta, Bun? Sabar, jujur, tawakal, yang insya Allah nanti banyak pahala, jaminannya di surga ya, Bun ya. Karena kita memang meletakkan dasar fondasinya pembentukan karakter itu memang di pendidikan anak usia dini ya. Mudah-mudahan semua nanti sertifikasi, kemudian ada yang invasing, kemudian dibuka P3K. Alhamdulillah sekali. Nanti harapannya dari guru-guru semuanya itu untuk lebih meningkatkan kesejahteraan. Oke. Saya akan izin share screen di Bun G. Gimana Pun, sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke, langsung kita mulai saja ya Bun ya. Ini kita mengambil judul Anak TK Bisa Berkomitmen. Yang intinya adalah kesepakatan kelas yang terbentuk di jenjang prasekolah. Kita tahu bahwa prasekolah itu kan kalau di sini adalah PAUD nih Bun ya. Pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini itu adalah suatu upaya pemberian pendidikan pada anak usia 0 sampai 6 tahun agar dapat mengembangkan potensi-potensi pada diri anak. Karena apa? Karena memang teorinya itu kan anak diibaratkan seperti kertas yang kosong. Dan memang lingkungan pendidikanlah yang memberikan warna, memberikan goresan pada kertas tersebut. Siapakah yang ada di lingkungan tersebut? Termasuk kita. Kita adalah guru-guru hebat yang harus selalu up to date, harus selalu belajar agar anak-anak kita itu juga menjadi lebih bahagia. Yang penting kita bahagia Bun. Anak-anak itu bahagia. Datang ke sekolah bahagia, pulang juga bahagia.
datang dari rumah itu mungkin ada masalah, tapi ternyata dengan kecakapan kita, dengan ikhlas kita, anak-anak itu datang di sekolah yang awalnya memang mungkin ada masalah, jadi bahagia, pulang pun juga bahagia, bisa bercerita kepada orang tua apa yang dilakukan, bermain apa tadi di sekolah itu, sudah menunjukkan bahwa anak itu bahagia. Oke, lanjut. Pendidikan anak usia dini pada hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh dan menekankan pada seluruh aspek perkembangan dan kepribadian anak. Jadi kita PAUD itu kalau ditanya tuh anaknya sekolah di mana? Masih PAUD seperti itu. Jadi pendidikan anak usia dini itu ada 5 layanan, ada beberapa layanan. Jadi tidak hanya yang pertama itu adalah TK, yang kedua adalah ada KB, kemudian ada TPA, kemudian ada satuan PAUD yang sejenis, ada satuan kerjasama TK, ada satuan kerjasama KB, kemudian ada Rotutul Atfal, ada teman apa ya namanya itu, teman seminari lah itu. Jadi kalau ditanya, jadi TK itu ya masuknya di PAUD. Tapi pada umumnya kalau orang tua itu ditanya, PAUD anaknya masih sekolah, masih PAUD, padahal PAUD itu ya TK itu adalah termasuk di PAUD juga gitu. Lanjut Bunda. Nih, Golden Age. Anak-anak pada usia 0 sampai 6 tahun itu adalah masa-masa Golden Age. Itu masa-masa di mana itu adalah masa-masa yang sangat indah yang tidak bisa tergantikan lah ibaratnya seperti itu. Di sini banyak sekali perannya karena waktu awal pertama pendidikan itu yang paling utama, yang paling pertama adalah di keluarga. Kemudian di keluarga itu yang pertama adalah ibu, kemudian masuk ke sekolah, kemudian masuk kepada lingkungan yang lainnya. Nah, di sini di Golden Age ini ada sifat-sifat unik. Sifat-sifat unik anak itu kita mempunyai anak-anak itu semuanya berbeda karakter. Waktu pertama kali datang di TK, pendaftaran itu berbeda-beda banget. Kemudian ada egosentris. Egosentris itu bukan egois ya bunda-bunda. Jadi egosentris itu intinya rasa keingintahuan yang tinggi. Dari meraba, dari melihat, dari mendengar. Untuk mendapatkan pengertiannya tentang sesuatu hal. Jadi egosentrisnya sampai anak-anak itu tidak menghiraukan orang lain yang ada di sekitarnya, itu namanya egosentris, bukan egois ya, bukan egois. Kemudian ada rasa ingin tahu yang tinggi, bahwa anak itu masuk kepada makhluk sosial, kaya akan fantasi. Dari mana kaya akan fantasi? Dari sekarang anak-anak itu sudah pintar Bun, anak-anak saya juga seperti itu. Bisa menggambar apapun, sukanya memang menggambar. Kalau setiap kali masuk itu minta kertas atau sesudah atau istirahat atau sesudah kegiatan pembelajaran itu minta kertas, diorek-orek, digambari apapun itu. Dia mempunyai kaya akan fantasi dari YouTube juga, dari televisi, dari apa yang dilihat pada waktu di jalan. Fantasinya banyak sekali. Kalau jenengan gali terus itu, dia akan semakin punya fantasi yang tinggi. Kemudian daya perhatian yang pendek. Ya kita memang kalau anak-anak itu daya perhatiannya memang cuma sebentar ya Bun ya. Paling itu 10 menit. Dan sebuah masa potensial untuk belajar. Jadi kalau anak-anak TK di kurikulum Merdeka itu kan 4 sampai 6 tahun masuknya di masa fondasi. Betul ya.
Lanjut, tujuan umum pendidikan anak usia dini, yaitu memberikan stimulasi atau rangsangan bagi perkembangan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, sehat, kritis, mandiri, percaya diri, kreatif, inovatif, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oke, makanya ada pembelajaran di anak usia dini. Itu adalah proses belajar mengajar yang melibatkan pendidik. Ada pendidik, ada peserta didik, ada orang tua. Kemudian ada anak, ada lingkungan di sekitar sekolahan yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan. Lanjut, Bun. Oke, kita masuk kepada fungsi pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan perkembangannya. 2, mengenalkan anak dengan dunia sekitar. Yang ketiga, mengenalkan peraturan dan disiplin. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk menikmati masa bermainnya. Maka anak-anak pendidikan anak usia itu ya masanya bermain. Anak-anak maka bermainlah. Tidak dicecar dengan harus bisa baca, harus bisa menulis, harus bisa berhitung. Anak-anak bermainlah. Itu adalah seyogianya anak usia dini. Yang kelima adalah mengembangkan sosialisasi anak. Yang awalnya memang dari rumah itu belum bisa bergaul dengan teman. Mungkin ada yang di rumah yang kalau di tempat saya sebagian itu memang anak rumahan. Jadi sosialisasinya itu kurang. Untuk mereka bermasyarakat di sekitar itu kurang karena memang mungkin orang tuanya situ, jadi sukanya memang di rumah. Ya waktu di sekolah itu ya memang agak malu-malu gitu. Cuman kita bagaimana seorang guru itu bisa membawa mereka Bu Rini masih di mute, mohon maaf. Jadi kita nggak dengar, tadi mungkin sempat kelempar. Iya, ini saya kira sinyal saya. Ya. Maaf, sampai mana? Ke-mute ya? Slide-nya juga tidak ada, Bu Rini. Oh. Coba di share screen lagi. Sudah terlihat? Sudah. Tadi terakhir atasnya itu, Bu Rini. Terakhir sampai di mana, Bun? Ini sudah? Yang ini baru. Nah, yang itu sudah. Oh, sudah. Ya. Tadi ke-mute ya? Kayaknya sinyalnya. Oh. Mohon maaf ya. Mohon maaf ibu-ibu hebat semuanya. Ini kita masuk kepada ruang lingkup perkembangan anak usia dini. Yang pertama adalah agama dan moral, kemudian fisik motorik,
fisik motorik berkaitan dengan kekuatan, berkaitan dengan koordinasi mata, tangan, dan olah tubuh. Kemudian ada kognitif. Kognitif ini adalah yang berkaitan dengan bernalar kritis, memecahkan masalah. Kemudian bahasa, ada kemampuan untuk bahasa ekspresif dan reseptif, mendengarkan dan juga mengekspresikan keinginan. Berbicara itu termasuk di bahasa. Kemudian ada sosial emosional, termasuk ini adalah sosialisasi anak kepada murid lainnya, guru ataupun masyarakat di sekitar. Kemudian yang terakhir adalah seni. Oke. Kita awalan dulu ya Bun ya. Bahwa anak itu adalah mempunyai kecerdasan sendiri-sendiri. Ada kecerdasan majemuk. Pernah dengar Bu kecerdasan majemuk? Ini menurut Gardner, yang pertama adalah kecerdasan logika matematika. Itu contohnya mengolah angka, memahami sains, pola, bisa pola jumlah, bisa pola warna, bisa visual, kemudian pola pikir juga. Kemudian permainannya ya untuk menstimulus kecerdasan logis matematika ini adalah berhitung. Kemudian sempoa. Apakah pernah di sekolahan panjenengan itu belajar sempoa Bun? Ada yang pernah belajar sempoa? Di sekolah saya belum, Bu. Belum. Ada yang pernah belajar jarimatika? Belum juga. Ini itu tadi adalah berhitung, sempoa, dan pergi ke museum misalkan. Itu kan bernalar kritis. Jadi pernah di sekolah itu ada fingerprint ya Bun ya? Pernah enggak ya di sekolah panjenengan itu ada fingerprint? Jadi dari psikolog itu, sekolah anak saya dulu juga ada. Jadi di situ terlihat kecerdasan anak awal. Jadi nanti setelah diketahui, kemudian orang tua dikumpulkan, diberikan pembahasan tentang kecerdasan anak itu dari data-data fingerprint itu tadi. Jadi kemudian bagaimana orang tua diberikan pengetahuan stimulus untuk perkembangan anak selanjutnya. Verbal linguistik itu adalah kemampuan berbahasa, membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna kata. Jadi bisa dilakukan dengan anak-anak itu yang terlihat itu anak-anak yang jago debat, nantinya akan pintar berpidato, suka melontarkan humor, sukanya guyonan kayak gitu. Kemudian dapat menjelaskan sesuatu itu dengan baik dan suka membaca. Misalkan saya itu anak itu pernah lapor, Bu di sana itu ada Miss, kalau di tempat saya Miss dan Mister, Mrs dan Mister. Itu temannya Abi itu nangis Bun kena ini gitu kan. Menjelaskannya itu detail dari awal sampai akhir. Wah, berarti dia punya kecerdasan dong, kecerdasan verbalnya bagus gitu. Selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal itu adalah yang disebut juga sosial, jadi kemampuan atau kecakapan untuk memahami berinteraksi dengan orang lain. Jadi di situ anak-anak itu bisa bekerja dalam tim, kemudian mampu bekerja dan berinteraksi. Itu kalau di dalam tim dia itu senang, itu berarti sudah mulai terlihat kecerdasan interpersonalnya. Selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Intrapersonal itu adalah intinya memahami diri sendiri, kekuatan
kelemahannya diri sendiri, motivasi. Biasanya orang-orang seperti itu yang dimiliki, kecerdasan seperti itu yang dimiliki oleh para penulis, para ilmuwan, filsuf. Yang selanjutnya adalah kecerdasan musikal. Jadi kecerdasan musikal ini intinya tidak hanya menyanyi saja atau memainkan alat musik saja, mendengarkan lagu saja, tapi bisa memahami melodi. Oh, ini iramanya seperti ini, nadanya seperti ini, suaranya seperti ini. Nanti kelak bisa dong jadi pencipta lagu. Yang kemudian adalah kecerdasan visual spasial. Ini adalah imajinasi, senang dengan bentuk, dengan desain, gambar, tekstur itu. Jadi bisa diasah dengan menggambar, kemudian melukis, bermain warna, puzzle, itu yang nantinya itu calon-calon arsitek, calon seniman, calon pelukis, itu yang mempunyai kecerdasan visual spasial. Yang selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik, itu yang berhubungan dengan fisik, motorik. Jadi bisa jadi olahragawan. Kita dilihat ya anak-anak TK itu yang paling sering terlihat di fisiknya adalah cowok. Ada juga sih cewek juga. Laki-laki itu paling sering seperti itu, tidak bisa berhenti, nggak ada capeknya gitu loh. Kemudian yang selanjutnya adalah kecerdasan naturalis. Ini adalah dikategori misalkan mengenali tentang tanaman, bisa mengkategorikan tentang tanaman, tentang hewan, seperti itu. Jadi bisa mengoreksi serangga, itu mempunyai kecerdasan, serangga atau batu atau daun ini, kayak gitu, itu mempunyai cenderung kepada mempunyai kecerdasan naturalis. Jadi bisa menurut psikologis itu ya Bun ya, psikolog itu waktu saya mengadakan fingerprint di sekolah dan juga di pengalaman di sekolah anak saya, itu malah sempoa itu lebih bagus lebih menstimulus daripada jari matika. Memang jari matika itu cepat kita menggunakan jari, tapi sempoa itu dari awal itu, kalau di tempat saya memang ada sempoa Bun. Jadi di anak-anak sigor, anak-anak TKA, kita itu di sigor, kalau TKA itu sigor. Jadi yang penting anak-anak itu sudah hafal tentang angka dulu, angka 1 sampai angka 10, hafal angka. Penulisannya juga hafal. Kemudian di TKB nanti diajarin tentang sempoa, cara menggunakan alat sempoa, kemudian edugame sempoa, baru masuk kepada bayangan. Jadi masuk kepada bayangan. Jadi bermain dengan sempoa. Kita lanjut kepada ini yang paling intinya ya Bun ya, adalah masuk di kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu adalah yang saya ambil, yang saya pelajari dari modul 1.4 pendidikan guru penggerak, yang kemudian tambah lagi ilmunya, sharing, berbagi pengalaman dengan guru penggerak yang lain di TK-TK yang lain. Itu yang pertama adalah di modul 1.4, kemudian di PMM itu juga ada Bunda, itu juga ada, nanti jenengan bisa buka-buka, bisa belajar bareng. Itu ada disiplin positif. Disiplin positif itu perilaku untuk disiplin yang memotivasinya berasal dari dalam diri siswa. Ya memang dari dalam diri siswa sendiri untuk aku disiplin loh, bukan karena hukuman, bukan karena takut. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini adalah nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama. Jadi di dalam kelas kita sama-sama punya nilai-nilai kebaikan antara murid-murid semuanya. Kalau menurut saya itu ada
15 satu kelas itu bisa bermacam-macam sekali apa yang mereka utarakan untuk membuat keyakinan kelas. Oke, selanjutnya ada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan akan kasih sayang, ada kebutuhan rasa terima, rasa diterima, kemudian ada kebebasan, ada kesenangan dan penguasaan. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol. Posisi kontrol itu kita sebagai guru bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, bisa pemantau dan juga sebagai manajer. Yang selanjutnya terakhir itu adalah segitiga restitusi, upaya mendisiplinkan siswa dengan meminta siswa bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya. Ini adalah yang ada di modul budaya positif 1.4 yang salah satunya adalah adanya kesepakatan kelas. Oke, ini ada langkah-langkah dalam membuat kesepakatan kelas anak di kelas anak-anak TK, karena memang ini kita lebih fokus kepada anak TK. Yang pertama adalah libatkan seluruh siswa dalam merumuskan kesepakatan kelas. Semuanya dilibatkan dalam merumuskan kesepakatan kelas. Jadi kalau anak saya itu ada 15, Bunda. 15 saya tanya satu-satu. Ya memang mereka itu mempunyai jawabannya sendiri-sendiri. Tidak boleh nangis, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh nakalin teman. Terus kemudian selesai bermain dikembalikan. Yang tidak boleh itu banyak sekali, karena itu memang bahasanya mereka itu baru memang tidak boleh, Bun. Kita belum bisa yang positif. Oh, kalau tidak boleh itu misalkan tidak boleh buang sampah sembarangan. Berarti kita positifnya menjaga kebersihan misalkan gitu. Tapi memang dari suara anak-anak sendiri itu di anak-anak TK, anak-anak usia sigor, anak usia kelas A itu ya tidak boleh Miss, tidak boleh kayak gitu. Yang selanjutnya adalah aturan yang jelas dan relevan. Aturannya yang memang yang jelas, yang harus relevan dengan kita yang ada di lingkungan sekitar kita juga. Yang selanjutnya ada sertakan harapan yang positif. Nah, ini guru itu memang harapannya apa kalau kita membuat kesepakatan kelas satu persatu dari ini. Gitu. Nanti anak-anak bisa kok Bu menjawab itu walaupun dengan terbata-bata itu bisa. Yang selanjutnya adalah diskusikan dan jelaskan aturan dengan siswa. Jadi kita memang mengajak siswa untuk berdiskusi, belajar bermusyawarah. Ada yang menjadi pemimpin juga, seperti itu. Kemudian sepakati aturan kelas. Seperti ada kita sepakati. Oke, yes. Seperti anak-anak itu semangatnya ya seperti itu Bunda. Jadi kalau ada kesepakatan ya kita sepakati gitu. Ya, ini yang paling kita yang harus kita perhatikan itu ya, terapkan secara konsisten. Jadi terapkan memang secara konsisten, harus konsisten. Kita tidak boleh membuat kesepakatan kelas, habis itu kita udah tidak mengingatkan anak-anak lagi. Anak-anak tidak akan berkomitmen karena memang kita juga tidak konsisten. Dan yang ketujuh, evaluasi dan perbarui kesepakatan kelas sesuai dengan situasi dan kondisi. Oke, ini ada tujuan kesepakatan kelas 1, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Emang menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi anak-anak memang kesepakatan kelas itu sesuai dengan apa yang dia lihat, dia bisa mengutarakan sesuatu sesuai dengan kata hatinya, sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar kelasnya itu. Yang kedua, melibatkan peserta didik dalam menentukan kriteria kelas. Yang ketiga, menemukan komunitas yang efektif. Jadi di kelas itu memang jadi kalau sudah ada kesepakatan kelas, kita sepakati bersama. Jadi ya memang komunitasnya itu jadi efektif sekali Bun. Jadi di kelas itu memang jadi efektif. Jadi mereka itu terbiasa untuk
melakukan kesepakatan kelas. 4. Menjaga kelas tetap kondusif karena peserta didik mempunyai komitmen yang jelas ya, karena sudah ada kesepakatan kelas yang disepakati, intinya diketok palu dok 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 ya, gitu. Yang kelima, rasa tanggung jawab akan meningkat. Rasa tanggung jawab itu untuk menyepakati kesepakatan kelas yang sudah bareng-bareng itu diketok palu. Yang keenam adalah sebagai upaya pendidikan karakter. Kalau dulu waktu awal-awal pertama Bun, di kelas saya itu, waktu awal-awal itu sebelum mengenal kesepakatan kelas itu ada peraturan di kelasku. Jadi memang peraturan itu yang membuat dari pihak lembaga sendiri. Jadi setiap kali anak masuk itu di pembukaan sama-sama membaca peraturan di kelasku. Peraturan di kelasku. Jadi anak-anak itu kemudian menirukan. 1. Saya malu datang terlambat. Jadi memang sudah terekam di setiap hari itu dibaca. Jadi memang sudah terekam. Lah itu kemudian peraturan kelas yang dulu. Sekarang sudah kita mendapatkan ilmu di pendidikan guru penggerak di PMM tentang kesepakatan kelas, kita ubah, bukan
Jadi sesuai dengan sikon. Bisa sesuai dengan sikon, bisa sesuai awal. Buat kesepakatan kelas itu yang konsisten, yang menimbulkan komitmen kepada anak itu yang seperti apa? Kalau saya malah per minggu, tapi lebih sering mengingatkannya setiap hari agar anak-anak itu lebih konsisten, lebih berkomitmen tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Oke, selanjutnya ini adalah contoh kesepakatan kelas di kelas saya. Ada sopan, ada tertib, tuntas, jika tidak melakukannya selesai bermain dirapikan, tidak menangis. Anak-anak itu memang dari hatinya sendiri, ungkapannya tidak menangis, tidak mengerti teman, hatinya sayang sama teman tadi, tapi bukan ya mengurangi perkataan tidak dalam kesepakatan. Tapi kalau untuk anak-anak BK ya memang usia di situ tidak menangis, tidak mengerti teman, tidak nakalin teman, yang penting mereka itu mengungkapkan apa yang ada di dalam hati dan sanggup jawabnya dengan ini yang saya buat di aksi nyata. Ada tolak ukur kesepakatan kelas itu. Yang pertama adalah kepatuhan terhadap perjanjian yang harus dilakukan oleh anak-anak kita. Jika kali itu diingatkan dan berkomitmen menghadirinya, yang kedua keterlibatan siswa. Yang ketiga adalah peningkatan keterlibatan siswa. Jadi anak-anak bisa berdiskusi. Yang jelas itu anak-anak bisa beradabnya, tanggung jawabnya. Yang keempat ada pengelolaan konflik. Yang kelima ada pengelolaan konflik siswa. Yang keenam ada pencapaian akademik. Ini contohnya. Dan kemarin saya tuangkan di PMM yang sudah keluar sertifikatnya punya, jadi semuanya bisa berekspresi membuat kesepakatan kelas. Bisa panjenengan nanti tempel membuat bis kesepakatan kelas, bisa membuat rumah kesepakatan kelas, atau bisa membuat pohon kesepakatan kelas, seperti itu Bunda. Ini tentang kesepakatan kelas di modul, dari modul pendidikan guru ke penggerak di modul 1.4 dan juga yang ada di PME yang itu saya pelajari kemarin di pendidikan guru penggerak angkatan 3, dan juga lebih tambah pengalaman, tambah belajar lagi di guru penggerak angkatan 9 waktu saya menjadi PP. Oke, terima kasih sekali sudah mendengarkan paparan dari saya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita bisa sharing, bisa berbagi pengalaman tentang kesepakatan kelas yang sudah panjenengan buat di kelas. Jadi memang kalau kita di pendidikan guru penggerak itu memang tidak semuanya di sekolah itu ikut. Tapi alangkah baiknya kita juga menularkan ilmu yang kita dapatkan itu kepada teman-teman kita yang pertama di satu lembaga kita. Jadi kalau kita satu kelas itu membuat kesepakatan kelas, jadi kalau bisa ya semuanya juga mendapatkan membuat kesepakatan kelas gitu. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu tidak muspro, bisa kita tularkan kepada yang pertama teman-teman kita satu lembaga. Makanya di pendidikan guru penggerak itu memang ada diseminasi ya menjadi di modul 1.4 itu untuk menularkan ilmu yang didapat di modul 1.4. Jadi kita bareng-bareng, yuk kalau yang belum mengikuti
guru penggerak, ayo mengikuti guru penggerak sesuai dengan target masing-masing, sesuai dengan yang ada di wilayah masing-masing. Ilmunya bisa kita tularkan kepada teman-teman kita satu lembaga atau teman-teman yang lainnya. Gitu Bunda, terima kasih atas perhatian panjenengan. Luar biasa. Iya. Kita kasih emot-emot apa ini, Bunda-bunda. Luar biasa Kan ya Bunda ya. Ya, luar biasa sekali Bu Rini atas paparannya. Mungkin kali ini ada sesi tanya jawab ya Bu Rini. Insya Allah link absensinya akan saya bagikan setelah sesi tanya jawab di kolom chat, nanti sebentar lagi akan saya share. Ada yang mau ya Bunda-bunda berbagi yang praktik baik juga monggo Bun. tadi Berbagi pengalaman. Bu Heni Martina sudah mengacungkan. Oh iya, ada Bu Heni Kalau mau Martina. tanya dulu monggo, tadi ada yang bertanya. Monggo Bu. Di sini kita belajar bersama ya Bun ya, bareng-bareng belajar, berbagi praktik baik, pengalaman, ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang betul kita sekali. share di sekolah kita masing-masing. Jadi saya tidak menggurui, tapi mari kita belajar bersama-sama. Mungkin ada yang mau berbagi praktik baik. Nah ini ada dari Bu Wiwin, Bu Wiwin. Silakan. Bu Wiwin Windriani, senyumnya saya kangen ini. Terima kasih Bunda-bunda semua. Di sini saya tidak akan memberikan pertanyaan ya. Saya hanya ingin mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Bunda Dwi Kusrini selaku PP saya waktu kemarin di Guru Penggerak Angkatan 9. Ilmu dari beliau-beliau buat saya pribadi yang apa ya, ini saya agak sedikit speechless. Kangen saya. Di sini bisa reuni ya Bun ya ternyata. Saya sudah lama sekali. Biasanya OTW terus ke Prambanan, dari Boyolali ke Prambanan. Oke, ilmu intinya sukses selalu buat Bunda Dwi Kusrini, ilmunya sangat bermanfaat sekali, terutama bagi saya pribadi ya. Kemarin dibimbing beliau, ilmunya sangat bermanfaat buat saya pribadi dan insya Allah buat teman-teman saya satu lembaga, kami bisa kolaborasi. Intinya kemarin ngikutin kegiatan guru penggerak itu memang benar-benar membuat saya sendiri itu sangat banyak sekali manfaatnya, mungkin seperti itu, dan manfaat itu memang seyogyanya kita sampaikan ke lingkungan kita, terutama teman sejawat kita, seperti itu. Untuk bunda-bunda yang lain, monggo yang belum pernah mengikuti guru penggerak, kami persilahkan ikutilah, karena di situ akan banyak sekali ya ilmu-ilmu dari beliau-beliau seperti Bunda Dwi Kusrini, Bunda di sini ada Bunda Siti Pratiwi ya. Kemarin kayaknya juga PP itu sangat membantu kita sekali untuk membimbing anak didik kita terutama seperti itu. Mungkin ini saja obat kangen saya terutama kepada bundaku. Dan mohon maaf, saya masuknya agak terlambat. Gitu. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwin. Terima kasih Bu Wiwin. Sama-sama. Mungkin yang lain monggo Ibu yang mau tanya atau sekedar sharing pengalaman nanti, atau bisa membandingkan di sekolahnya bagaimana, kemudian setelah ada pemaparan dari Bu Rini, mungkin ada perbedaan, ada yang perlu akan dibuat kesepakatan, dan jujur saya sebagai guru SMP ini speechless ya, karena ternyata guru-guru PAUD inilah yang pondasi utama itu luar biasa, pengetahuannya tentang
karakter anak sejak dini itu memang sangat penting ya. Jadi tidak hanya harus diketahui guru PAUD sendiri, tapi guru-guru di atasnya pun harusnya sudah tahu dasar ini gitu. Jadi ini luar biasa. Monggo Ibu yang lain mau tanya atau sharing? Kita masih ada waktu untuk sesi sharing. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada masukan atau saran atau apapun ya Bu Rini ya. Kita pokoknya belajar bersama. Kalau di SMP seperti apa, Bunda? Sama, kalau SMP kan mungkin karena anak-anaknya sudah remaja ya, jadi akan lebih mudah daripada anak PAUD karena kesepakatan itu kan kalau di SMP kesepakatan kelas itu harus memperhatikan choice, voice, dan ownership kan. Itu kita semua yang guru penggerak pasti sudah tahu. Kita harus tahu apa anak itu suara, kemudian pilihan, dan mereka itu bertanggung jawab atas suara dan pilihan mereka sendiri. Jadi lebih mudah. Saya yakin di PAUD ini yang luar biasa. Bunda-bundanya sudah sabar, kemudian luar biasa. Saya membayangkan kalau ngajar PAUD, aduh bagaimana. Kalau SMP memang saya awal juga gitu Bun. Jadi karena terjebak, kemudian jadi terbiasa, akhirnya jadi mencintai, mencintai dunia kepautan. Jadi tidak hanya guru PAUD saja ya Bunda yang memang kita memang harus mengembangkan gimana ya Bunda, meletakkan dasar karakter itu pada tempat yang semestinya. Karena kita memang seorang guru ya Bunda. Jadi di awal kalau kita pembentukan karakternya itu sudah bagus, insya Allah kedepannya bisa lebih bagus. Tapi karena sekarang itu zamannya sudah beda, kemudian lingkungannya juga sudah beda juga. Jadi memang banyak sekali pengaruh. Ini memang guru-guru PAUD itu yang memang harus punya tenaga yang ekstra. Ngoten nggih Bu Sri Indrawati ini ya. Bunda yang senior sekali ini ya, Bunda. Iya, kelihatannya sudah Sri Indrawati ini. Sudah senior ini. Ini kemarin tuh perjuangannya guru PAUD itu memang wow sekali ya, Bunda. Jadi ya itu tadi apa namanya? Gajinya yang 1 juta itu tadi yang sabar, jujur, tawakal, yang insya Allah itu jaminannya surga, yang menanti sertifikasi 3 bulan kadang enggak turun-turun, lama sekali untuk lebaran kok enggak turun-turun. Ternyata sama. Kemarin saya itu mencoba menulis di antologi pendidikan, itu bukunya belum launching sih, ini baru tahap edit. Menyemai budi pekerti itu adalah perjuangan guru untuk menginspirasi murid. Jadi ada berapa 30-an lebih sih itu dari guru-guru itu sudah ada naskahnya. Itu saya baca sebagian aja itu, ya Allah ternyata guru-guru itu perjuangannya memang wow sekali ya Bun ya. Kalau memang guru itu tidak menjadikan kaya. Kalau pengen kaya jangan jadi guru. Intinya kan seperti itu ya Bun ya. Jadi kalau untuk menebar kebaikan itu dengan ikhlas itulah jadilah guru. Yang insya Allah nanti apalagi guru-guru PAUD itu saya lihat kok awet muda gitu. Bu Sri Indrawati pangapunten yuswa pinten. Oh, udah mau pensiun, Mbak. Mau pensiun, ya Allah. Semangatnya masih luar biasa ya, Ya, 56 ya. 56 ya Allah. Ya. Sudah malam. Memang Mbak, kalau kita jadi guru PAUD ya, terutama guru PAUD ya, harus sabar sekali, ikhlas. Memang untuk gaji itu ya hanya yen ono. Kadang seperti itu. Apalagi yang di desa-desa. Tapi dengan begitu, insya Allah malah kita diberi keberkahan. Amin. Diberi kecukupan, nggih. Saya mengalaminya sudah bertahun-tahun. Tapi punya Bunda di sekolah Bunda itu sudah menerapkan kesepakatan kelas Bunda, ataukah peraturan kelas? Kalau saya sendiri peraturan kelas, peraturan kelas. Tapi kita sepakati dengan anak-anak juga.
masih walaupun sederhana tidak tertulis, tapi kita sering mengingatkan kepada anak-anak seperti itu. Misalnya nanti kalau anak-anak mau makan waktunya apa? Waktu istirahat. Jadi waktu-waktu pertama itu kan ada yang keluar masuk, ada yang makan sembarangan, terus kita berikan peraturan itu, anak-anak boleh makan, boleh bermain, boleh berbicara dan sebagainya nanti kalau istirahat seperti itu. Kalau pas pelajaran kok anak-anak ada yang bermain sendiri, nanti diingatkan lagi. Boleh tahu bermainnya nanti kalau istirahat seperti itu. Ya masih sederhana sih. Ya, luar biasa, Bu. Bu Rini, ini ada di chat, Bu Mulyati tanya bagaimana membuat kesepakatan belajar yang menyenangkan siswa PAUD dengan tetap memperhatikan kondisi mental anak. Monggo dijawab, Bu Rini. Oke, saya share lagi ya Bun ya. Tadi ada langkah-langkah kita dalam membuat kesepakatan kelas. Tadi bagaimana pertanyaannya? Membuat kesepakatan kelas Yang menyenangkan. belajar yang menyenangkan siswa, yang menyenangkan. Tapi tetap memperhatikan kondisi mental anak. Oke. Pengalaman saya Bunda, saya itu kan di kelas Sigor, di kelas A. Di kelas A itu yang anaknya masih malu-malu karena memang dari awal dia pendidikan yang pertama itu di keluarga dulu baru masuk ke sekolah itu kan, atau yang dari playgroup sudah jadi playgroup memang agak berani sih memang, jadi mentalnya memang sudah terasah, tapi yang memang dari yang belum playgroup itu memang belum gitu. Terus kalau di B beda lagi, di kelompok B itu nanti karena sudah membuat kesepakatan kelasnya dari A, awal-awal dulu itu waktu di kelas A itu kita juga memang harus menstimulus, memberikan rangsangan, bertanya, banyak bertanya kepada anak. Kalau kita waktu menerima pendaftaran anak itu apakah ada tes? Enggak, yang penting kita bangun hubungan yang baik dengan anak. Kita tanya kepada anak, kita tanya dulu. Jadi kita tahu. Kita juga awalnya kan memang berkolaborasi juga dengan orang tua. Bagaimana di rumah seperti apa, gitu kan? Waktu kita masuk, jadi awal-awal itu membuat kesepakatan kelas itu memang yang mendorong pertama itu adalah gurunya. Kalau di kelas A, memang gurunya yang lebih menstimulus. Ya kita buat kesepakatan kelas. Yang pertama, awal-awal itu kalau anak saya ada 15, tidak semuanya itu mampu berbicara, Bu. Mampu mengungkapkan, menjawab kesepakatan kelas yang ingin disepakati itu tidak semuanya. Baru paling anak-anak itu paling 5 atau 6. Tapi karena kita konsisten. Jadi mengingatkan setiap hari saya itu awal-awal itu membuat kesepakatan kelas. Jadi dengan cara yang lebih konsisten, kita tanya kepada anak, kita tanya satu-satu. Bagaimana? Awalnya itu memang nggak satu-satu dulu Bun, tapi kita lontarkan kepada anak, membuat kesepakatan seperti apa, kita pancing dulu intinya seperti itu, untuk bisa mengeluarkan pendapatnya. Kita tulis, benar-benar tulis di papan tulis. Jadi di situ benar-benar kalau aku diberi apresiasi, ditulis di situ dan dikasih bintang, ini yang sudah menjawab. Seperti itu. Jadi nanti kita bacakan sekali lagi, tambah lagi, besok kita ingatkan lagi, Jadi membuat kesepakatan kelas itu kadang satu anak itu bisa sama, menjawabnya itu bisa sama dengan anak yang lain, tidak apa-apa, karena itu memang pendapatnya anak itu. Jadi nanti akan lama-kelamaan anak itu akan terbiasa, yang jelas anak-anak akan terbiasa mengungkapkan pendapat dulu. Kalau sudah mengungkapkan pendapat kan, jadi kan dia itu mentalnya terasah, keberaniannya terasah. Gitu. Jadi dari situ kita bisa tahu perbendaharaan kata anak-anak itu lebih meningkat. Itu dari awalnya memang kita buat kesepakatan kelas, kita tulis
Jadi anak-anak T, misal S sopan S, jadi tahu juga itu S itu seperti itu. Kalau cuman hanya sekedar melihat, oh iya sopan itu SOPAN, walaupun anak itu nggak tahu yang seperti apa, ngoten. Jadi kalau kita terapkannya konsisten, bukan anak TK itu karena kita harus dibiasakan gitu loh Bunda. Jadi pembentukan karakter itu karena kita memang membiasakan anak-anak itu, jadi bisa terasah mentalnya itu dengan bareng-bareng gitu kan, menunjuk kemudian menstimulus agar anak itu mau berpendapat. Kalau hari ini belum ya tidak apa-apa. Besok lagi kita buat lagi, besok lagi kita buat lagi. Lama-kelamaan anak-anak itu mau menjawab. Yang awalnya anak saya itu ada yang memang di pojokan aja nggak mau masuk di kelas itu ada. Tapi lama-kelamaan dia juga mau gitu, mau menjawab walaupun dengan lirih-lirih itu. Seperti itu Bunda. Jadi memang kita harus konsisten itu mengingatkan dan membuat. Kalau saya memang awal-awal itu setiap hari saya membuat, tidak hanya di awal semester, tidak hanya di awal tema, tapi memang setiap hari agar anak-anak itu terbiasa untuk mengemukakan pendapatnya. Bisa diterima Bunda? Ya, jawaban yang luar biasa. Apakah sudah? Oh sudah, terima kasih jawabannya Ibu, kata Bu Mulyati nih. Memang seru sekali ya sebenarnya kalau membahas tentang PAUD itu, karena saya sendiri ini ya itu tadi ngajar di SMP itu tadi, terus jadi malah saya tertarik dengan PAUD ini. Apalagi setelah pemaparan dari Bu Rini, berbagai macam tadi karakteristik di anak usia dini itu ya, macam-macam tadi, kemudian fondasi awal dari golden age itu. Karena saya di mata kuliah saya sendiri sebenarnya saya juga dapat sih Bu Rini waktu kuliah di bahasa Inggris itu English for Children. Karena saya bahasa Inggris, ya ada juga dari itu beberapa yang Bu Rini paparkan tadi juga masuk dalam mata kuliah juga. Jadi sudah tahu sedikit lah. Cuman kan memang karena saya ngajarnya di SMP tidak di SD. Kemudian kan kalau di SD English for Children itu memang di SD. Gitu. Kalau TK mungkin apakah sudah ada ya? Apalagi TK internasional pasti sudah ada Inggris ya, Bu Rini ya? Ada Bunda, ada pengenalan Inggris. Jadi kita pengenalan masuk Inggris ya? Itu ada membahas dasar-dasar ya? Bahasa Inggris itu ada. Jadi setiap tema itu kita masukkan bahasa Inggrisnya. Jadi kita juga belajar tentang speaking yang sederhana aja. Itu ada. Keren. Mungkin kalau tanpa grammar Bunda. Tidak apa-apa. Yang penting dasar. Mungkin kalau pengalaman dari bunda-bunda yang TK lain mungkin dalam kesepakatan kelas bagaimana nggih, atau mungkin pengenalan yang lain apakah sama? Ini ada chat dari Bu Mulyati. Kita sama-sama alumni Universitas Terbuka, senang sekali bisa bertemu di sini Bunda. Oh iya. Mulyati, ya Allah, iya. Reoni juga. Saya dulu itu ikut di Universitas Terbuka itu yang program 3 semester Bunda, yang dari S1 itu yang pertama kali buka itu. Jadi saya intinya kayak kelinci percobaannya Bunda. Saya masuk di PAUD itu yang 3 semester dari S1. Kemudian PPG itu yang pertama yang 6 bulan itu, yang 3 bulan ngurusnya yang kemana-mana, yang 3 bulan itu daring. Kemudian yang selanjutnya di LPTK saya di Universitas di UAD Jogja, jadi pakai nginep segala Bunda. Kemudian praktek mengajar juga seperti PPL itu. Tapi ilmu yang saya dapatkan banyak sekali, alhamdulillahnya. Jadi yang sekarang itu memang kadang 3 bulan online aja, terus praktek mengajarnya di sekolahnya sendiri, tapi saya dulu itu ya bersusah-susah memangnya. Tapi alhamdulillahnya ilmu yang saya dapatkan banyak, teman juga banyak sekali. Jadi saya belajar tentang sentra itu juga di sana juga Bunda. Jadi ternyata jadi guru itu untuk membuat ragam main itu harus
punya nalar yang kritis juga loh, harus juga bisa berpikir, oh ini KD-nya ini membuat, misalkan murid saya 15 itu jadinya ragam mainnya 15 dibagi 2, 7,5 itu berarti masuk ke 8 ragam main sesuai dengan KD yang ditetapkan hari itu plus 1 kegiatan pengaman. Gitu Bunda. Oh ini juga Bu, ternyata nggak cuman ada buku, kasihkan Bu buku. Anggrek, ini Bu Anggrek di chat PPG berdarah-darah apa ini ya? Lebih berdarah saya Bun. Oh, jadi kalau di PAUD itu luar biasa membuat ragam main juga itu ya Bu ya? Iya Bunda, Wow. nggak cuma ada buku, kita ada buku, ada LKS, kerjakan ini, tidak Bunda. Jadi Ya membuat Allah. seperti itu. Jadi kita membuat ragam main. Di tempat saya itu memang tidak ada LK, tidak ada buku, tidak ada LKS Bunda. Jadi memang kita belajar dengan benda-benda konkret. Jadi memang itu belajar dengan benda-benda konkret, membuat LK-nya yang kita buat sendiri, ragam mainnya sesuai KD itu seperti ini, membuat ragam main yang 8 itu ya, 8 ragam main itu ya agak pusing-pusing loh. Iya sesuai dengan tadi dulu waktu K13 itu seperti itu. Sekarang Merdeka Belajar ada 4 plus 1 bisa itu. Tapi dulu itu terus harus ada kesempatan mainnya berapa? Kesempatan mainnya berarti 8 kali 4, 32 kesempatan main. Wow, Coba gitu. Berarti guru-guru PAUD itu kreatif, udah pinter membuat ragam main, nyanyi, ceria, sabar, juga diborong ya, diborong semua guru PAUD ini. Jadi nanti saya punya YouTube, jadi itu pembelajaran sains, saya suka sains ya di YouTube itu saya upload di YouTube itu nanti banyak. bisa di-share Bu. Nanti bisa di-share ya Bun ya, yang di YouTube Betul. saya lupa lah YouTube saya, pokoknya ada Dwi Kusrini itu di situ. Nanti channelnya apa Bu Rini? Nanti bisa kita share dengan teman-teman ini. Kalau Oke, nanti dilihat dulu. mungkin ada yang lain ini sebelum kita masih ada waktu 10 menit lagi, seru sekali ya ternyata. Ini waktunya sudah hampir habis. Membahas tentang pendidikan PAUD ini memang sangat seru sekali. Mungkin di Kalimantan Bu Eti mau sharing bagaimana pendidikan PAUD di Kalimantan ya Bu. Mungkin kan berbeda dengan di Jawa, karena kita di Jawa kan mungkin berbeda dengan culture-nya, budayanya di Kalimantan. Mungkin Bu Eti bisa sharing, atau mungkin sama ya, namanya anak-anak, cuman budayanya gitu. Iya Bunda, kalau pembelajarannya ya seperti yang Ibu Dwi sudah sampaikan, sama. Tetapi benar juga budayanya di sini banyak membahas juga tentang budaya di sini, ya sama pada umumnya sama. Sama ya. Pembelajaran ya, setiap hari itu bermain dengan pikiran yang kreatif karena anak-anak itu kan udah bosan sifatnya. Jadi kalau gurunya sudah tidak kreatif, maka pembelajarannya tuh sangat membosankan dan minat belajar mereka itu kurang. Jadi benar kata Bunda, jadi guru TK itu diborong semua. Iya, sabarnya. Sabar, kreatif. Harus pulang ke kritis rumah juga. itu masih berpikir lagi. Pulang ke rumah berpikir lagi pembelajaran apa. Dan saya juga punya anak usia dini, udah pulang ke rumah juga mikirin pembelajarannya seperti apa. Ya. Karena kalau tidak disediakan seperti itu kan anak-anak bermain terus, apalagi sekarang gadget udah lebih, kadang-kadang pembelajaran itu kalah daripada gadget gitu kan Bunda. Jadi banyak sekali. Tapi alhamdulillah ya menjadi guru TK tuh awet muda. Iya. Pikirannya banyak. Tantangan tetapi sekaligus ini ya obat juga ya. Jadi hampir sama ya, meskipun beda daerah mungkin kalau secara pembelajaran sama. Tapi kalau untuk anak PAUD sendiri itu berapa jam sih untuk JP-nya?
Kalau boleh tahu Bu Rini atau Bu Eti? Jam pembelajarannya berapa jam ya? Jam pembelajarannya kalau kami di sini dari 7:30 Ibu sampai jam 10. Oh, sampai jam 10. Kalau di Bu Rini? Oh, tapi kalau pembelajarannya itu sampai jam 9. Setelah itu mereka istirahat, makan, main, kemudian masuk lagi, ada seperti pengayaan. 15 menit sebelum pulang kalau di sini seperti bertanya lagi kepada anak-anak apa yang sudah yang belajar tadi, kemudian tanya lagi untuk kegiatan esok hari, seperti itu Bunda. Oke, baik. Ini ada yang raise hand lagi, Bunda Riswanti. Oke, saya tanggapin dulu ya Bunda. Jadi setiap lembaga itu pembelajarannya memang berbeda-beda dengan lembaganya masing-masing Bunda. Jadi kalau tempat saya itu jam 7:30 sampai jam 12. Wow, lebih panjang ya? Ada yang 10:30, tapi JPL-nya itu setengah jam, itu 1 jam pembelajarannya. Di TK itu JPL-nya itu seperti itu, setengah jam itu 1 jam pembelajaran. Penilaian pembelajaran anak TK itu dari anak masuk sampai anak pulang. Gitu. Jadi tidak, ya, jadi menilainya itu tidak hanya pada tes aja atau pada lomba kerja aja, tidak. Jadi dari anak datang sampai anak pulang di situ ada sosial emosionalnya. Maaf Bu Rini, ini ada terakhir yang tanya karena waktunya tinggal 5 menit. Ada Bunda Riswanti. Mungkin kita kasih terakhir untuk bertanya, monggo. Habis itu kita akan menutup sesi kita, sudah selesai. Monggo Bunda Riswanti. Halo Bunda Riswanti. Atau kepencet ya? Apa terlempar ya Bun ya? Enggak, itu masih atau mungkin terpencet? Iya, kayaknya mungkin terpencet. Karena waktunya tinggal 5 menit ini, mungkin Bu Rini mau close statement atau apa? Enggak. Jadi ini Bunda, yang tadi saya paparkan di depan itu adalah suatu bentuk kesepakatan kelas yang dibuat di dalam kelas masing-masing. Nah, di situ di kesepakatan kelas itu nanti muncullah anak-anak yang hebat, anak-anak yang mampu mengungkapkan pendapatnya. Itu udah top sekali kalau anak-anak mampu mengungkapkan pendapatnya, itu karena aspek perkembangan yang dikembangkan di TK itu kan ada agama dan moral, ada bahasa, itu masuk di bahasanya, sosial emosionalnya, keberaniannya, kemudian ada kognitif, ada seni, dan juga ada fisik dan motorik. Yang utama itu adalah konsisten Bunda. Konsisten, kita itu konsisten untuk membuat kesepakatan kelas, karena kalau untuk anak-anak TK itu berbeda dengan anak-anak SMP yang mungkin buat pertama aja udah bisa, tapi untuk membiasakan anak-anak itu bisa berkomitmen itu ya kita harus konsisten. Anak-anak menjadi terbiasa membuat kesepakatan kelas, mematuhi, kemudian itu tadi jadi penurunan konflik. Intinya ada suatu penurunan konflik dari itu, sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Yang belum membuat mengimplementasikan kesepakatan kelas, monggo bareng-bareng kita belajar membuat kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing. Belajar dari situ. Kemudian yang sudah membuat kesepakatan kelas, ayo kita terapkan secara konsisten agar anak-anak itu juga bisa berkomitmen. Komitmen dibangun dari kita konsisten dan terbiasa, karena kita anak-anak itu kan kita meletakkan fondasinya, karakternya itu di pendidikan anak usia dini. Membiasakan, jadi habitnya, jadi habit seperti itu, jadi karakter. Oke, terima kasih. Bunda, monggo, Bu Retno Untari. Ya, jadi kesimpulan webinar kali ini adalah
kesepakatan kelas di anak rendah pun, anak TK, anak PAUD, yang penting dibuat dengan konsisten, setiap saat selalu diingatkan. Kemudian dari konsisten akan menjadi terbiasa, dari biasa akan menjadi terbiasa. Seperti itu, nggih. Kita sepakati bersama nanti bunda-bunda bisa lakukan di kelasnya masing-masing. Kalau nanti masih ada yang ingin ditanyakan ke Bu Dwi Kusrini tadi mungkin ada kontak personnya, dan jangan lupa bunda-bunda untuk link daftar hadir sudah saya sematkan di chat nggih untuk mendapatkan sertifikat. Begitu. Jangan lupa sudah bisa diakses nggih? Apakah sudah bisa? Sudah, Bu. Sudah ngisi. Sudah bisa, sudah. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah bisa, karena waktunya ini tinggal 2 menit, alhamdulillah acara webinar malam ini sudah kita jalankan dengan lancar nggih, dan seru sekali malam ini. Terima kasih atas kehadiran bunda-bunda hebat, bunda-bunda PAUD ini yang luar biasa. Saya juga ikut terinspirasi jadinya. Semoga di lain waktu atau lain kesempatan kita akan bisa bertemu kembali di webinar-webinar selanjutnya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan, ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih Bu Dwi Kusrini sebagai narasumber malam ini, dan ibu-ibu hebat yang lainnya. Saya tutup atau kita tutup bersama nggih dengan ucapan. Maaf, ya. Ini ada yang raise hand. Oh, link absen. Sudah di. Oh ya. Mungkin tadi terlempar Bunda. Oke, sebentar ya sebelum saya tutup saya. Bisa foto bareng dulu ya Bun. Oh boleh, kalau mau foto bareng dulu boleh. Foto dulu. Ya kita on-kan kamera semuanya, bunda-bunda Yang monggo. bisa on kamera semuanya bisa kita monggo. on-kan kamera. Boleh. Daftar. Sudah saya sematkan lagi ya yang mungkin. Nah. Oke, bisa silahkan bergaya bebas. Nanti saya yang cekrek-cekrek. On kamera Bun monggo. Nggih, on yang bisa on, monggo on. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sebentar nggih. Mau lagi? Satu kali lagi? Oh iya, Bu Rini boleh ngasih nomor WA kalau mau dihubungi di chat. Oke, saya sematkan WA-nya gitu. 08586731. Nanti bisa di 014. Oke, sudah saya tulis nggih. Ya, ini sudah lebih dari 1 menit. Alhamdulillah acara sudah berjalan dengan lancar. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas kehadiran bunda-bunda hebat. Semoga kita bertemu kembali di lain kesempatan. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau terima kasih Bunda. Selamat beristirahat. Ya. Nice to meet you. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih semuanya. Bundaku, selamat istirahat. Nggih, sayang Bu Wiwin. Monggo izin live nggih, monggo. Terima kasih. Denan kok ora mulai-mulai kah?